kitab ini harus benar-benar terus-menerus relevan sepanjang hidup manusia sampai hari kiamat. Iya kan? Nah, sekarang kalau dia harus relevan seperti itu, bagaimana kitab ini memastikan itu? Ini yang dimaksud oleh para ulama kita dalam tentang kaidah bahwa an-nususu mutanahiyah, teks ini terbatas, berhenti di sini. Wal waqa'i'u ghairu mutanahiyah, sementara realitas hidup manusia itu tidak terbatas, terus-menerus berubah, berkembang. Ambil contoh misalnya, dulu orang hidup bergantung hidupnya dari apa? Berburu, kemudian bertani, iya kan? Kemudian industri. Nah, kemudian sekarang orang masuk di zaman informasi dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak tahu nanti apa lagi yang akan kita hadapi sesudahnya kan. Kan hidup kita terus berubah. Sistem pemerintahan juga begitu terus-menerus berubah dari sistem imperium kembali kepada sistem negara bangsa yang lebih kecil dan seterusnya dan terus-menerus berubah gitu. Waktu Quran ini diturunkan, berapa besar dari bumi yang sudah dihuni oleh manusia? Kan masih sedikit kan? Susah. Iya kan? Nah, mereka kan orang belum tahu zaman itu kan. Belum ada handphone. Belum ada. Iya kan? Balik video call. Sekarang kita lihat bagaimana hidup kita terintegrasi kan kayak gitu. Nah, kita akan melihat bahwa ayat-ayat Quran itu, teks-teks Quran itu akan memberikan penjelasan yang detail apabila masalah-masalah itu tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Misalnya salah satu ayat yang sangat detail dalam Quran itu ayat tentang waris. Karena struktur keluarga manusia kira-kira ya sama lah gitu kan. Laki dan perempuan ya. Ada laki perempuan, ke bawah ada anak cucu. Juga banci, tapi kan kelaminnya laki dan perempuan. Ke atas kan ada bapak, ada ibu, ada nenek dan seterusnya kan. Nah, karena struktur keluarga manusia ini kira-kira permanen seperti itu, maka penjelasannya jadi detail. Misalnya lagi penjelasan tentang hakikat-hakikat kehidupan setelah kematian. Itu detail dalam Quran. Iya kan? Detail sekali dalam Quran. Kenapa? Nggak ada. Ini nggak akan mengubah hakikat yang ada di sana, ya kan? Itu tidak akan mengubah itu. Jadi makin detail, makin tidak terpengaruh sesuatu itu kepada perubahan ruang dan waktu, makin detail penjelasan Qurannya. Tapi makin terpengaruh sesuatu itu dengan perubahan ruang dan waktu dan situasi manusia, makin umum penjelasannya. Jadi misalnya kita lihat sholat misalnya. Kan perintah sholat tidak terlalu didetilkan di dalam Quran kan. Karena penjelasannya nanti ada dalam hadis. Kenapa? Karena situasi kita berubah. Orang sholat dalam keadaan tidak melakukan perjalanan dan saat melakukan perjalanan kan situasinya beda. Sehat dan sakit, perang tidak perang, atau perang dan damai kan beda-beda kan. Jadi ada penjelasan nanti yang lebih detail tentang itu, tetapi penjelasan umumnya ada di sini. Ya kan? Nah, dengan cara seperti ini, maka teks-teks ini bertahan. Salah satunya pada karakternya sendiri ya. Karakter teks ayat-ayat di dalam Quran itu. Dan karena ayat yang banyak dalam Quran itu cerita-cerita, sebenarnya orang terus-menerus akan bisa mendapatkan sumber inspirasi sebab jenis-jenis peristiwa yang diceritakan di dalam Quran dari sejarah hidup di masa lalu biasanya adalah jenis peristiwa yang umumnya terulang. Pengulangan. Iya. Nah, misalnya kita lihat dalam situasi yang berbeda tapi ininya sama. Iya, misalnya kita lihat sama. Misalnya kita lihat nabi-nabi ulul azmi misalnya kan. Kan itu rata-rata menghadapi negara yang zalim, penguasa yang zalim kan. Nah, sehingga kira-kira cerita seperti ini dalam hubungan sosial politik manusia adalah cerita yang terulang.